Permainan dari kartu Raja Keriting akan segera dimulai. Kyuma memberi sedikit penjelasan bahwa permainan kartu wajah adalah bertarung dengan para warga dunia permainan. Berbeda dengan kartu angka, di mana kedua kubu sama-sama para pemain yang dipaksa untuk bermain. Kyuma pun menjelaskan aturan permainannya. Batas waktu permainan ini adalah 2 jam. Mereka harus bertarung demi mendapatkan poin. Tim yang memiliki poin paling banyak, maka tim itulah pemenangnya. Kedua tim diberikan poin awal sebanyak 10.000 poin. Dari 10.000 poin itu, mereka harus membagi ke setiap anggota tim mereka masing-masing. Mereka boleh membagi berapapun jumlah poin sesuai dengan strategi mereka. Namun minimal harus 100 poin, tak bisa kurang dari 100 poin. Mereka harus menambahkan jumlah poin mereka agar bisa memenangkan permainan. Ada 3 cara untuk mendapatkan poin tambahan. Yang pertama dengan bertarung. Yang kedua dengan menemukan tombol, dan yang ketiga dengan menyentuh markas lawan. Karena peraturannya sulit dipahami, Kyuma pun memberikan demonstrasi kepada mereka semua. Kyuma memberikan poin secara acak di gelang mereka. Cara yang pertama dengan bertarung. Mereka bisa mendapatkan poin tambahan dengan menyentuh lawan mereka. Jika poin lawan lebih kecil dari poin orang yang menyentuhnya, maka yang menyentuh akan mendapat tambahan 500 poin. Sedangkan yang kalah akan dikurangi 500 poin. Jumlah keseluruhan poin untuk tim pun menjadi bertambah. Namun tantangannya, mereka bertarung tanpa saling mengetahui jumlah poin lawannya. Apakah poin mereka lebih besar dari poin lawan yang akan mereka sentuh atau malah sebaliknya? Jika mereka mengira poin lawan lebih kecil, namun setelah disentuh ternyata poin lawan lebih besar, maka itulah resikonya. Mereka sama saja hanya bertarung untuk memberikan poin mereka kepada lawan. Pertarungan juga bisa dilakukan bersama-sama. Jika kedua rekan tim bergandengan untuk bertarung bersama, maka kedua poin dari pemain itu akan digabungkan menjadi satu untuk bisa mengalahkan lawan mereka. Dan poin kemenangan akan dibagi secara merata kepada mereka yang bekerja sama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menemukan tombol yang telah disembunyikan di dalam kotak-kotak kontainer yang ada di sana. Ada 6 tombol yang disembunyikan. Masing-masing tombol memiliki nilai poin yang berbeda. Mereka akan mendapatkan poin tambahan sesuai dengan tombol yang mereka temukan. Dan yang terakhir adalah dengan cara menyentuh markas lawan. Tanda dari markas masing-masing tim adalah tiang besi yang di atasnya terdapat bola listrik. Di sini adalah markas tim Arisu, sedangkan markas tim Kyuma ada di sisi lain arena permainan. Semua poin yang terkumpul dari pertarungan dan menemukan tombol akan menjadi sia-sia saja jika salah satu dari tim lawan berhasil menyentuh markas mereka. Karena jika ada satu orang yang berhasil menyentuh markas lawan, maka timnya akan mendapatkan tambahan 10.000 poin. Semakin banyak anggota tim yang berhasil menyentuh markas tim lawan, maka semakin banyak pula poin 10.000 yang akan mereka dapatkan. Itulah mengapa harus ada anggota tim yang menjaga markas masing-masing. Penjaga markas tak perlu khawatir jika ada pertarungan untuk merebut poin dengan sentuhan antar pemain. Karena pemain yang menyentuh markasnya sendiri akan memiliki nilai poin yang tak terhingga. Jadi musuh yang menyentuh badannya tak akan bisa mengalahkan poinnya. Jika musuh tersentuh oleh pemain yang memiliki nilai poin tak terhingga, maka akan ada pengurangan poin sebesar 10.000 poin. Dan tim yang satunya akan mendapat tambahan poin 10.000 poin juga. Jadi mereka harus berhati-hati ketika berhadapan dengan penjaga markas. Karena jika poin sudah minus di bawah 0, maka orang itu akan mati ditembak laser. Namun jika mereka berhasil menyentuh markas lawan, maka itu sebuah keuntungan yang sangat besar. Pemain yang bertukar poin dan bertukar menjaga markas, maka pemain itu akan dinonaktifkan. Ia tak bisa mendapat poin tambahan, juga tak bisa terkena pengurangan poin. Ia bisa mengaktifkan dirinya kembali dengan menyentuh markas sendiri. Jika ia menyentuh anggota tim lawan dalam keadaan dirinya non-aktif, maka mereka yang bersentuhan akan tersetrum bersama dengan tegangan listrik yang tinggi dari gelang mereka. Sebelum memulai permainan, Arisu bertanya kepada Kyuma apakah mereka bisa kembali ke dunia asli jika mereka berhasil memenangkan semua permainan kartu wajah. Namun, Kyuma menjawab ia meminta Arisu untuk mengalahkannya terlebih dahulu jika Arisu ingin mengetahui jawabannya. Dan permainan pun dimulai. Arisu membagi poin secara acak. Ia tak mau membaginya sama rata.
karena cara itu akan membuat mereka mudah dikalahkan. Tata akan menjadi penjaga markas, sedangkan Arisu dan yang lainnya akan pergi mencari tombol, bertarung, ataupun berusaha menyentuh markas lawan. Arisu membagi poin rendah kepada Kuina dan Usagi, karena mereka bisa berlari dengan cepat, sedangkan Niragi dan Arisu memiliki poin yang cukup tinggi, karena mereka tak bisa berlari dengan cepat. Mereka saling berpasangan antara poin rendah dengan poin tinggi. Jika mereka bertemu lawan, mereka yang berpasangan akan saling bergandengan. Dengan begitu, lawan tak akan tahu jumlah poin masing-masing dari mereka. Sedangkan Tata yang menjaga markas, ia mendapat poin yang paling sedikit. Arisu dan Kuina mencari tombol yang disembunyikan di dalam kotak kontainer. Dan mereka berhasil menemukan sebuah tombol dengan jumlah poin tambahan 2000 poin. Tiba-tiba saja Kyuma muncul di sana, dan Kyuma menantang Kuina dan Arisu untuk bertarung dengannya. Kyuma sedikit menceritakan tentang masa lalunya kepada Arisu. Dahulu, Kyuma dengan timnya saat ini adalah sebuah grup band. Mereka selalu bersama kemanapun mereka pergi. Kyuma pun mengajak Arisu untuk menikmati permainan itu sebelum di antara mereka ada yang mati. Dan Kyuma menantang Arisu bertarung 1 lawan 1. Arisu yang sangat ingin mengetahui tentang cara keluar dari dunia permainan mematikan itu, ia pun menerima tantangan dari Kyuma. Poin Kyuma ternyata lebih kecil dari poin Arisu. Dan di sini Arisu menyadari Kyuma membagi poin di timnya secara merata. Arisu merasa heran karena mereka seperti tak serius memainkan permainan mematikan itu. Kyuma pun menjawab ia tak mau membeda-bedakan antara dirinya dan teman-temannya. Dan ia dan teman-temannya akan hidup dan mati bersama-sama. Di sisi lain, Niragi bertanya kepada Usagi kenapa Usagi memilih untuk berpasangan dengannya. Dan Usagi menjawab karena Usagi tak akan peduli jika Niragi mati di depannya. Mereka pun kemudian berencana menjebak Goken. Arisu dan Kuina juga berhasil merebut poin dari Maki. Mereka kemudian kembali ke markas masing-masing untuk menyusun strategi selanjutnya. Di sini terlihat Niragi yang batuk mengeluarkan darah. Rupanya ia mengalami luka dalam yang cukup parah. Namun ia terus menahan rasa sakitnya, dan ia menyembunyikan itu dari semua orang. Setelah itu, tim Arisu kembali mencari tombol di dalam kotak kontainer. Tanpa mereka sadari, tim Kyuma datang mengepung markas mereka. Tata pun menyentuh tiang markas agar memiliki poin tak terhingga. Dan ternyata rencana gila tim Kyuma adalah mengorbankan satu temannya demi mendapatkan poin besar dengan menyentuh tiang markas tim Arisu. Kyuma pun menyuruh Tata untuk menentukan sendiri siapa orang yang akan disentuhnya. Tim Kyuma berhasil mendapatkan 30.000 poin tambahan, namun dikurangi 10.000 poin karena Chitara disentuh oleh Tata yang memiliki jumlah poin tak terhingga. Dan di dalam peraturannya, pemain yang memiliki poin di bawah 0 maka ia akan mati. Chitara meminta kepada teman-temannya untuk memenangkan permainan dan tak menyia-nyiakan kematiannya. Dan Kyuma mengatakan bahwa ia dan yang lainnya sangat senang berteman dengan Chitara. Mereka pun kembali ke markas masing-masing untuk menyusun rencana selanjutnya. Niragi menyalahkan Tata dan menganggap Tata adalah pecundang yang tak bisa diandalkan sama sekali. Namun Arisu membela Tata. Arisu mengatakan mereka semua telah tertipu dengan sikap santai dari tim Kyuma.
hingga membuat mereka lupa bahwa Kyuma adalah raja dalam permainan ini. Waktu tersisa 1 jam lagi, dan Arisu merasa tim Kyuma akan menjaga terus markas mereka sampai waktu permainan selesai. Arisu pun meminta timnya untuk menghindari pertarungan dan berpencar mencari tombol di dalam kontainer, karena hanya itulah satu-satunya cara untuk mereka mendapatkan poin tambahan lagi. Dan ternyata tim Kyuma juga sedang mencari tombol di dalam kontainer. Arisu baru menyadari tim Kyuma tak ada yang bertugas menjaga markas mereka. Ternyata Kyuma sudah menduga tim Arisu tak akan berani datang ke markas tim Kyuma, karena mengira tim Kyuma akan menjaga terus markas mereka. Tim Arisu yang sebelumnya sudah membagi ulang poin ke setiap anggotanya, mereka yang sudah tersentuh menjadi non-aktif setelah poinnya direbut oleh lawan. Mereka kemudian kembali ke markas. Kuina dan Usagi menyentuh tiang markas untuk mengaktifkan mereka kembali menjadi pemain. Dan waktu tersisa 30 menit lagi. Niragi masih terus menyalahkan Tata atas kekalahan poin mereka. Mereka bingung bagaimana cara untuk memenangkan permainan, karena tombol yang tersisa hanya bernilai 2.500 poin saja, sedangkan tim mereka tertinggal 12.000 poin dari tim Kyuma. Arisu yang masih dalam keadaan non-aktif, ia pun terpikir untuk menipu tim Kyuma. Arisu berencana menyerang markas tim Kyuma dengan mengorbankan dirinya agar disentuh oleh penjaga markas. Karena Arisu dalam keadaan non-aktif, maka poin dirinya tak akan berkurang meskipun disentuh oleh lawan yang memiliki poin tak terhingga. Dan nantinya 2 orang dari tim Arisu menyentuh markas tim Kyuma. Itu sudah cukup mengembalikan keunggulan poin tim Arisu. Usagi pun kemudian memancing tim Kyuma untuk mengejarnya. Uta sudah mengingatkan Goken agar tak terpancing dengan Usagi, karena mereka hanya perlu menjaga markas saja untuk memenangkan permainan. Namun Goken mengatakan apapun keadaannya tim Kyuma akan tetap menang. Ia pun ingin bersenang-senang sebelum permainan selesai. Usagi yang hanya memiliki poin 50 saja, ia sangat berusaha menghindari Goken. Karena jika ia sampai tersentuh oleh Goken, maka ia akan memiliki poin minus atau di bawah 0. Dan itu berarti Usagi akan mati. Di sisi lain, Arisu, Niragi, dan Kuina juga datang ke markas tim Kyuma. Tim Arisu kembali ke markas. Di sana, Kuina meminta maaf karena dirinya gagal menyentuh tiang markas tim Kyuma. Lagi-lagi, Niragi masih terus menyalahkan Tata. Usagi pun ingin pergi mencari tombol. Meskipun itu percuma saja, namun ia hanya ingin menikmati waktu permainan yang tersisa. Sedangkan Kuina, ia pergi menyendiri karena merasa bersalah dan juga putus asa. Dan Niragi sepertinya luka di dalam tubuhnya semakin memburuk. Dan ia berpikir ia ingin bersenang-senang sebelum dirinya mati dalam permainan itu. Di sisi lain, Usagi berhasil menemukan tombol terakhir, dan tim mereka mendapatkan tambahan 2.500 poin. Kini poin tim Arisu dengan tim Kyuma hanya selisih 500 poin saja. Arisu pun berniat mengorbankan dirinya untuk kembali ke markas tim Kyuma demi merebut 500 poin dari tim Kyuma. Arisu yang sudah berniat ingin mati, ia pun mengucapkan terima kasih kepada Tata.
Karena ternyata selama ini Tata menjadi sosok yang membuat Arisu semakin bersemangat untuk terus bertahan di dunia permainan mematikan itu. Di sisi lain, Usagi bertemu dengan Niragi. Namun Niragi yang sudah pasrah dengan permainan, ia malah memiliki niat jahat kepada Usagi. Waktu tersisa 9 menit lagi. Arisu masih terus berlari ke markas tim Kyuma. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.